kayak ketakutan bahwa saya nggak kudus hari ini. Apakah saya boleh datang kepada Tuhan? Kita punya kecenderungan untuk membuat diri kita itu layak di hadapan Tuhan. Ngelihatnya malah kok buat kita gitu, bukan buat diri Tuhan sendiri, gitu ya. bukan buat Tuhan gitu jadinya. Kekudusan kita tuh adalah menghidupi hidup serupa Kristus, mengasihi Tuhan, menjadi serupa dengan Dia, itu kekudusan. Nah, cara iblis yang kedua adalah membuat manusia jauh dari Tuhan, adalah dengan membuat manusia merasa dirinya benar. Kembali lagi bersama kita di On Track Podcast. Dunia boleh nggak karuan, tapi kita harus tetap On track. Kembali Oke. lagi kita bersama dengan Ko Andre Tunggal. Halo teman-teman semua. Menarik ya, kita tadi teman-teman cek di podcast kita sebelum ini, kita membahas tentang kealahan, kita membahas tentang kekristenan, kita juga mengenalkan siapa Ko Andre. Cek YouTube channel kita di Hagios Family, terus cari playlistnya On Track Podcast. Oke, kita nggak akan lama-lama karena kita akan langsung membahas topik-topik yang hari-hari ini mungkin ya sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit tapi cukup harus digas supaya kita tuh tahu apa arahnya dan bagaimana. Pelayananmu kayaknya banyak berjuang di bagian ini ya. Bagian ini. Oke. Makanya ini kita harus diskusi. Oke, tadi kalau kita sebelum ini kok, kita di podcast sebelumnya kita membahas tentang kemahakuasaannya Allah. Alam maha besar gitu, alam maha semuanya lah. Terus mengenalkan siapa Allah, ketuhanan Allah. Nah, salah satu yang jelas-jelas kita tahu gitu, Allah itu kudus gitu. Kok bisa Allah itu kudus tuh? Karena kita kan tadi ya di penjelasan sebelumnya, Ko Andre sempat menjelaskan bahwa caranya ya Yesus datang ke dalam dunia itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Itu supaya kita jadi kudus gitu ya. ya. Sebelum sesi sebelumnya gitu. Podcast sebelumnya. Nah, kita bahas tentang kekudusan sebenarnya aku. Jadi kalau ngomongin soal kekudusan, sebenarnya kekudusan itu tolak ukurnya tuh sampai di mana kok? Karena banyak nih yang gagal paham. Bukan cuma mereka, tapi mungkin aku juga bisa gagal paham gitu. Ngomongin soal kekudusan. Nah, monggo. Mungkin harus dikasih konteks ya kalau berbicara tentang kekudusannya Tuhan. Karena ngomong tentang kekudusannya Tuhan, mungkin dalam pikiran teman-teman yang mendengarkan kali ini, pikiran kita tuh kayak Tuhan itu ada di sorga, duduk di tahta, ada kayak aura-aura bling-blingnya, suci putih semua, ndak ada yang kotor ya toh. Terus kayak Tuhan itu kayak kakek-kakek jenggot panjang, putih semua. Belum kakek-kakek. Gitu. Terus kayak ruangan steril gitu loh. Wah, kudus, tiada dosa, tiada noda, tiada celah. Nah, pikiran kita mungkin kekudusan tuh begitu. Kalau kita mencoba untuk memvisualisasikan ya. Tapi sebenarnya kata kudus itu tidak sesimpel diartikan bahwa Tuhan itu Tuhan baju putih, tanpa kuman dan bakteri. Jadi Gitu. Tapi kekudusan itu kata kadosh ya, atau kata dalam yang lain itu sebagai kabot ya. Itu tuh diartikan dalam bahasa Ibrani sebagai weight ya. Dalam bagian yang lain punya massa, punya apa, punya jadi gini, kekudusan Tuhan itu membuat seseorang itu berada pada kayak ada tekanan yang membuat dia itu pada akhirnya tuh menundukkan dirinya pada kekudusan Tuhan gitu loh. Pada bagian yang lain, kata kudus itu sebenarnya juga diartikan sebagai ditarik atau dipisahkan atau dikhususkan. Makanya di dalam di dalam bagian Alkitab itu dikatakan bahwa kita tuh umat pilihan Tuhan itu seperti barang-barang yang dikhususkan atau dikuduskan untuk dipakai untuk tujuan yang khusus, yang mulia. Jadi kata kudus di sini harus kita pahami sebagai Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, yang kepadanya itu kita pada akhirnya menjumpai dia dalam kegentaran, tetapi di satu sisi membuat kita pun akhirnya diimplikasikan sebagai kita itu menjadi umat yang dikhususkan bagi Tuhan.
Nah, itu pengertian kalau menurut gua berbicara tentang kekudusannya Tuhan. Ya. Jadi kita itu dipanggil keluar tidak seperti dunia, tetapi kita itu menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri. Oke. Gitu, yang hidup pada standar-standarnya Tuhan. Ya. Gitu sih kalau ngomong tentang kekudusan. Ada orang-orang menggambarkan begini. Menurut Ko Andri bagaimana ya? Kekudusan Tuhan kayak matahari. Kalau jauh, ya kita bisa melihat dengan jelas kekudusan Tuhan. Kita bisa menikmati itu dengan jelas. Tapi kita tidak bisa menghampiri itu dekat-dekat karena itu berbahaya. Saking bahayanya kalau kita nggak kudus, kita mencoba mendekat kepada Tuhan, kita nih yang bahaya gitu. Apakah sampai sebegitunya? Contoh ini, Usa karena melanggar kekudusan Tuhan, saking kudusnya Tuhan, hanya karena memegang tabut saja dia mati gitu. Apakah sampai sebegitunya kekudusan Tuhan? Tapi di sisi yang lain, Tuhan justru ingin menebus kita manusia yang berdosa ini supaya jadi kudus gitu. Ya. Bagaimana dengan hal seperti ini? Begini, kalau dalam pandanganku sebenarnya keberatan yang muncul dari masalah Usa yang memegang tabut perjanjian itu waktu dibawa dalam kereta itu ya. Kita mesti memahami konteks cerita itu pada konteks di mana kan gini, kita jadi bertanya-tanya, kok sampai segitunya ya? Iya kan? Iya. Kayak kekudusan di perjanjian lama itu digambarkan dengan sangat-sangat sangat sacred, sangat nggak boleh sembarangan. Musa datang ketemu Tuhan lepas kasut, betul. Lalu kemudian Tuhan itu berdiam di tabut perjanjian dan kalau masuk sembarangan ruang Maha Kudus mati. Kekudusan Tuhan itu betul-betul dinyatakan sangat-sangat penuh misteri dan penuh gue mau pakai kata ancaman tapi enggak ya. Susah juga ya, penuh dengan peraturan, kegentaran, ketakutan. Nah, kita bertanya kenapa kok begitu ya? Sedangkan di perjanjian baru kok sepertinya kekudusan Tuhan itu digambarkan atau tidak dinuansakan dengan cara demikian. Iya. Nah, kita tuh mesti memahaminya itu sebagai sebuah cara Tuhan berkomunikasi dengan umatnya melalui zaman. Oke. Kita tuh mesti jangan lupakan faktor itu karena faktor itu penting. Jadi Tuhan, kalau di sesi 1 teman-teman kalau kelewatan nonton episode yang pertama ya di On Track Podcast ya, kemarin kita bahas tentang bagaimana Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Kenapa Tuhan perlu menyatakan diri? Itu pertanyaannya dulu. Kenapa Tuhan mesti menyatakan diri? Karena kita nggak mampu. Karena kita tuh tidak akan bisa menghidupi hidup tanpa penyataannya Dia. Artinya kita nggak menemukan kebenaran, kita hanya membangun kebenaran diri kita sendiri. Benar. Nah, bedanya kalau kita memperhatikan perjanjian lama itu punya sastra yang unik sekali sesuai pada zamannya. Karena Tuhan perjanjian lama itu seringkali digambarkan oleh beberapa teolog. Sebenarnya narasi perjanjian lama itu seperti Tuhan yang sedang berkontestasi dengan dewa-dewa yang lain. Yahweh itu sedang berkontestasi, sedang bersaing dengan dewa-dewa yang lain. Itu kayak secara sastranya begitu. Dibandingkan, dikomparasikan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dan waktu dikomparasikan, Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah pada zaman itu adalah ilah-ilah yang sangat-sangat haus darah. Ilah-ilah yang harus disenangkan. Ilah-ilah yang manusia perlu datang kepadanya dengan pengorbanan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi perbedaannya dengan Yahweh adalah Yahweh ini atau Tuhan ini adalah Tuhan yang rindu untuk berkomunikasi dengan umatnya. Kalau Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah pada zaman itu jika mereka dikecewakan, mereka datangkan guntur, banjir, bencana, angin ribut dan sebagainya. Dan Dia adalah Tuhan yang ada di sorga sana yang duduk ongkang-ongkang kaki. Dan manusia yang mesti datang setelah dihantam di tempeleng sana sini baru manusia mesti datang baik-baikin Dia. Bedanya dengan Yahweh, Tuhan Israel adalah Dia adalah Tuhan yang mendekat kepada umatnya. Manusia jatuh dalam dosa tapi Dia menghampiri umatnya, mencari umatnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh,
Tuhan dikatakan mencari dan bertanya, di manakah engkau Adam? Ya. Beda banget. Ini Ya. gambaran yang sangat Ya. beda banget. Ya. Dia adalah Tuhan yang rindu berkomunikasi dengan umatnya. Ya. Dan itulah sebabnya kenapa tabut perjanjian atau kemah pertemuan itu ada dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, karena Tuhan mau berdiam di tengah umatnya. Taurat itu dimulai dengan, kadang-kadang kita berpikir Taurat itu apa? Taurat itu 10 hukum Taurat, betul nggak? Ya. Tidak tepat. Taurat itu sebenarnya dimulai bukan jangan ada padamu Allah lain, salah. Taurat itu dimulai dengan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, Ya. dari tanah perbudakan. Itu Taurat. Taurat itu apa? Perjanjian antara Yahweh dan umatnya. Jadi gini, Tuhan berkasihan, berbelas kasihan kepada umat Israel. Dia ambil umat Israel jadi umatnya. Wow. Jadi bukan karena Tuhan yang dulu nampak kejam, yang sekarang begitu karena memang terjadi degradasi, penurunan atau kompromi, tapi memang itu cara Tuhan untuk Berkomunikasi. ya Masih. gitu. Nah, cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan umatnya itu kita mesti lihat dalam kacamata bahwa umat Israel pada waktu itu tuh bangsa budak, bangsa yang nggak tahu diri, Ya. bangsa yang cekadut Kita banget, lah ya. bangsa yang cekadut banget budayanya, yang budayanya itu mengadopsi budaya-budaya bangsa-bangsa sekeliling mereka, mengadopsi budaya bangsa Mesir, mengadopsi budaya bangsa Kanaan, mengadopsi budaya orang-orang sekeliling mereka. Dan dalam perjanjian lama kita temukan itu banyak sekali narasi itu, bahwa orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala, mempersembahkan anak-anaknya dan mengambil mesbah dari bangsa ini dan sebagainya, mengambil Baal dan sebagainya, betul nggak? Ya. Jadi orang Israel itu mengadopsi dan tidak punya identitas. Nah, Tuhan punya kepentingan untuk membuat kode etik bagi umat Israel sebagai bangsa pilihan Dia. Ya. Makanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung dan sebagainya. Tuhan sedang menentang praktek-praktek Ya. yang dilakukan oleh bangsa yang lain. Ya. Dan dia menaruh standar. Nah, dia Itu. taruh standar. Nah, demi menciptakan moral bangsa yang baru, Ya. Tuhan itu punya standarnya. Dan standar kekudusannya itu dia terapkan supaya bangsa Israel itu punya kegentaran. Oke. Oke. Jadi sebenarnya Oke, kalau sebagai contoh ya, Oke. Ya. kalau pernah pergi ke Singapura, Wah. Singapura itu punya semacam kayak orang sering bukan ngejek, nyindir Singapura. Singapura itu adalah nation of fines. Fines itu denda, di mana-mana denda. Ngeludah denda, buang sampah denda, pokoknya semuanya denda. Lu jalan di tempat ini denda, semuanya denda. Kenapa? Tujuan. Karena dia itu mau membentuk mentalitas bangsanya, Ya. supaya bangsanya itu punya kode etiknya, nggak buang sampah sembarangan, on time, nggak meludah sembarangan. Dibutuhkan apa? Hukuman, supaya kelatih mentalnya. Itulah cara didik, Ya. cara bentuk. Jadi kita bisa memahami bahwa kenapa Israel dibegitukan banget. Karena Tuhan. Karena itu. mau Karena itu Tuhan juga. mau bangsa Israel jadi umatnya dia. Dan umatnya dia nggak boleh sama dengan bangsa yang lain. Wow. Jadi Iya. ternyata Itu kalau kayak gitu ya. kalau di negeri Konoha dilarang buang sampah, di situ malah isinya sampah semua kalau bisa. Tapi ini Jagalah kekudusan malah nggak jadi nggak kudus ya. Jadi tahu kalau hal gitu itu gimana? ya. Ya berarti kalau kayak gitu ini kan satu hal yang menarik karena ternyata Tuhan kita berkomunikasi dengan cara itu untuk menghampiri kita. Jadi kalau sekarang ada anak-anak yang ngechat kamu bilang Tuhan masih terima aku nggak ya dalam ada nggak yang chat kamu? Ada. ya? Besok Sabtu mau ketemu. Ada ya? Ada. Berarti ada kan? Berarti karena dia ngechat aku juga berarti. Jadi dia ngechat aku juga berarti kan? Ada anak-anak yang berkata begitu, aku bisa menghampiri Tuhan lagi nggak dengan ketidakkudusanku ini? Karena faktanya ada orang-orang, bahkan orang-orang Kristen yang rajin beribadah hari Minggu pun dia mengalami kayak ketakutan bahwa saya nggak kudus hari ini, apakah saya boleh datang kepada Tuhan? Saya nggak kudus hari ini, apakah saya ikut boleh ambil perjamuan Tuhan? Karena dia melihat tadi kekudusan Tuhan yang kayak ruangan steril yang saya harus masuk dalam kondisi steril, tapi ternyata kan itu cara Tuhan berkomunikasi. Tapi bagaimana Tuhan mengasihi kita itu sudah menjadi bukti bahwa Tuhan menerima. Nah, sekarang yang jadi problem adalah seringkali kekudusan Tuhan yang sekarang lebih ke kasih Tuhan itu memberikan hidupnya supaya kita jadi kudus, menjadi sebuah kasih yang kita terima supaya kita kudus,
orang jadi semena-mena gitu dengan itu. Di atas mimbar, mungkin kamu punya ceritaan di atas mimbar. Kompromi jadi standarnya jadi turun gitu berarti ya. Kalau di atas mimbar tuh yang ya nembak dari atas mimbar itu loh. Jadi sebenarnya tahu kisahnya tapi disengaja ngomongnya bukan orang ini gitu, tapi sebenarnya itu lagi diarahkan ke orang itu gitu. Memakai mimbar untuk gitu. Untuk tembak-tembakan dari integritas atas. dipertanyakan dari atas mimbar si orang yang di atas mimbar ini. Gitu. Apakah terus begitu artinya kekudusan Tuhan tidak dilanggar atau memang Tuhan membiarkan itu atau bagaimana? Karena sekarang praktek itu terjadi di mana-mana. Oke. Gimana kalau kayak gitu? Pada akhirnya ya, kita tuh manusia adalah manusia yang selalu berada dalam sebuah ketegangan di dalam begini. Gimana sih cara katakanlah si jahat untuk membuat manusia itu tetap jauh, stay away, jauh dari Tuhan? Ya. Cara pertamanya adalah bikin atau membawa manusia itu ada pada pencobaan, dosa, jatuh dalam dosa. Itu yang selalu dikait-kaitkan, ular menawarkan buah itu kepada Adam dan Hawa. Ya, sort of it. Jadi kita dianggap bahwa manusia jatuh dalam dosa, berbuat dosa, itu membuat akhirnya manusia itu jauh dari hadapan Tuhan. Makanya kan muncul ada orang-orang yang mengatakan, aku kalau ini boleh menghampiri Tuhan atau enggak gitu. Jadi akhirnya dikatakan si jahat itu diproyeksikan sebagai pendakwa yang mendakwa kita atas dosa-dosa kita. Nah, dalam kasus-kasus ini jelas bahwa Tuhan Yesus menyelesaikannya di kayu salib dalam penebusan, dan itu dia mengatakan sudah selesai. Maksudnya apa? Dia mau katakan kepada kita bahwa kelemahan kita itu diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya tidak ada lagi namanya dakwaan dari si jahat. Jadi kita bisa menghampirinya dengan penuh kasih karunia. Ya, makanya itu yang Ibrani mengatakan Yesus itu adalah imam besar yang akhirnya menghubungkan kita dengan Dia. Kalau tadi satu adalah bagaimana membuat manusia jauh dari Tuhan dengan cara hidup berdosa. Ya. Nah, cara iblis yang kedua adalah membuat manusia jauh dari Tuhan adalah dengan membuat manusia merasa dirinya benar. Betul. Iblis itu membuat manusia jauh dari Tuhan dengan cara membuat manusia berdosa satu, dan membuat manusia itu merasa dirinya benar, paling benar, merasa kudus, merasa suci. Ya. Nah, ini adalah aspek kedua yang seringkali nggak disadari oleh orang Kristen. Ya, sebenarnya dari dulu sudah diulang-ulang dan terjadi dan dikonfrontasi oleh Tuhan Yesus sendiri ketika para ahli Taurat dan orang Farisi yang dikonfrontir oleh Tuhan Yesus itu adalah merasa pride-nya itu loh, merasa beragamanya mereka itu loh. Karena mereka kan selalu bertengkar dengan Tuhan Yesus tentang perkara cuci tangan, perkara memetik gandum pada hari Sabat, perkara begini dan begitu, hukum, memelihara hukum dan sebagainya. Dan itulah yang Tuhan Yesus selalu kritik kepada mereka. Kenapa? Karena kamu hanya mampu melihat tentang bagaimana cara untuk layak di hadapan Allah melalui serangkaian perangkat aturan agama yang kamu pikir bisa kamu lakukan dan itu melayakkan kamu. Itu kebenaran diri sendiri. Ya. Jadi manusia itu punya kecenderungan memang untuk membangun kebenaran diri sendiri. Kita punya kecenderungan untuk membuat diri kita itu layak di hadapan Tuhan melalui banyak cara. Akhirnya kita lupa apa yang menjadi paling esensi. Apa sih esensinya? Rasa gentar dan takut akan Tuhan itu loh. Takut akan Tuhan. Nah, ada yang bilang, Pastor, kenapa sih mesti takut akan Tuhan? Kan kita sudah dalam anugerah. Loh, anugerah itu makin besar makin membuat kita takut akan Tuhan. Harusnya. Itu. Ya. Anugerah Tuhan tuh makin besar, membuat kita makin takut akan Tuhan. Ya. Kalau kita makin mendekat kepada Tuhan, makin kita sadar keberdosaan kita. Ya. Lu kan kita udah umat dikuduskan. Iya. Benar. Kita umat bangsa yang imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Amin. Tapi bangsa yang kudus itu adalah bangsa yang makin merasa dekat dengan Tuhan, makin merasa berdosa.
Ibarat kayak kita tuh mendekat pada cahaya kalau pakai ilustrasi tadi. Iya. Kita makin mendekat pada cahaya makin kelihatan bopengnya. Iya. Makin kelihatan ada tidak sempurnanya, makin kelihatan ada berdosanya. Iya. Jadi untuk mengomentari kok ada orang-orang yang pelayanan tapi kok malah melanggar kekudusan Tuhan. Ya bagiku itu masuk pada kategori kedua. Orang-orang yang membangun kebenaran dirinya sendiri dan melupakan bagaimana kita seharusnya menyikapi anugerah Tuhan dengan sangat bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Gitu. Tapi kalau yang kayak gini-gini kok, ini pernah nggak kok jadi topik buat orang-orang di luar sana untuk bukan menyerang lah ya, menyesatkan orang-orang Kristen, misalnya kayak Ko Andre kan kalau di YouTube kan banyak berapologetnya tapi nggak pernah tuh. Mungkin saya nggak pernah lihat ya. Tapi orang luar yang di luar Kristen gitu, mereka membahasnya tentang kekudusan, tentang hal-hal yang seperti itu. Tapi kan mereka membahasnya ayat ini bohong, ayat ini diiniin, ayat ini diginiin. Nah, pernah nggak kok? Maksudnya hal-hal seperti ini, misal kayak esensial kayak kekudusan gitu, mereka bahas juga gitu. Ya kekudusan versi mereka. Ada ya? Ada lah. Penyelesaian dosa supaya jadi kudus ada nggak ya mereka bahas? Iya mereka kan karena gini, setiap agama itu kan berbeda cara tatanan beragamanya. Oke. Kalau kita kan kekristenan membahas tentang masalah kekudusan sebagai hal yang penting untuk kita bahas karena Tuhan kita kudus dan kita itu harus Kudus. juga menghidupi hidup yang demikian kan. Iya. Dan kudus itu jangan cuma disederhanakan pada konteks melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya. jangan. Pelajaran PKN itu. Jangan. Itu tuh bahkan artikulasi agama lain. Itu artikulasi agama lain sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Bukan karena pelajaran Kita PKN tuh aja ya. kita tuh bukan melakukan kehendaknya dan menjauhi larangannya, bukan. Kekudusan itu adalah bagaimana kita itu menjadi umat yang kudus serupa seperti Kristus. Itu kekudusan. Kekudusan kita tuh bukan melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya, bukan. Kekudusan kita tuh adalah menghidupi hidup serupa Kristus, mengasihi Tuhan, menjadi serupa dengan Dia. Itu kekudusan. Kudus itu dari kata itu tadi dikhususkan. Benar. Kalau yang lain itu mereka berbicara soal seperangkat aturan sikap. Ya. Dan itu tidak ada bedanya dengan Taurat kan? Iya. Tidak ada bedanya dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru Taurat. Betul. Padahal seharusnya yang berubah sikap hatinya ya. Iya. Bukan sikap di kelihatannya. iya, bukan modifikasi perilakunya gitu Iya. Ya. Soalnya memang sering tuh kadang terlihatnya itu, aku baca bukunya Pak Jusa Kanjana itu loh. Yusa Kancana. Kancana. Dia bilang juga hal yang sama. Orang itu paling sulit kalau dia udah merasa benar. Oke. Nah, itu jadi sulit tuh rasanya untuk dia membahaskan tentang anak-anak muda gitu, orang-orang yang masih muda ya. Dia bilang caranya youth leader, para pastor, leaders untuk mendekati orang-orang gitu. Dan yang paling sulit memang orang-orang yang merasa dia itu benar jadinya. Kalau dia udah merasa benar, sulit rasanya untuk dikasih tahu, diarahkan ya, mungkin apalagi untuk dikasih tahu yang benar-benar gitu tuh. Jadi kalau gitu, kalau dari pelayanan ini banyak anak-anak yang sedang berjuang dengan kekudusan, berarti sebenarnya mudah untuk kamu bisa merangkul mereka sebenarnya. Ada kesempatan buat kamu untuk bisa merangkul mereka yang membawa kepada Tuhan gitu ya. Selamat bro. Sebenarnya hal yang paling penting ya, salah satu tuh adalah kita tuh kesalahan kita selama ini dalam praktis adalah kita tuh selalu berpusat pada pertunjukan. Sehingga kita menekankan tentang yang penting perform bagus. Tampil di depan sebagai song leader, tampil di depan sebagai choir, singer, khotbah. Perform, tampil. Tapi kita kehilangan semangat yang paling utama dari pemberitaan Injil kita. Apa itu? Tentang bagaimana kita menghidupi hidup yang serupa Kristus. Nah, jadi kalau misalnya tadi permasalahannya adalah bagaimana dengan mereka yang misalnya pelayanan tapi hidupnya tidak benar. Bagaimana dengan mereka yang berkhotbah, menuding-nuding orang dan sebagainya. Mungkin selama ini kita kurang menunjukkan pengajaran
keteladanan orang-orang yang selalu berbagi tentang keotentikan dalam pelayanan itu sendiri. Pengajaran yang dihidupi secara otentik. Ya. Kita tidak butuh khotbah yang selalu menunjukkan keberhasilan kerohanian seseorang. Bisa jadi kita perlu untuk mendengar tentang kegagalan melakukan firman. Kegagalan untuk menghidupi hidup yang berkenan pada Tuhan. Ya. Nah, kejujuran itulah yang membuat kita akhirnya seharusnya para pelayan itu akhirnya melihat, iya ya, ini bukan soal perkara tampil doang. Ini bukan perkara perform. Ya. Tapi ini perkara di hadapan Tuhan dengan Iya. sungguh-sungguh. Ya. Ya. Nah, kalau seorang leader, katakanlah pengajar, pengkhotbah, penggembala, siapapun itu, bisa menunjukkan nilai ini sebagai nilai yang dijunjung tinggi, otentik di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Gagal iya, tapi saya otentik untuk terus mengasihi Tuhan. Domba-dombanya akan punya satu sense yang sama, selera yang sama. Jadi ini adalah proses, bukan Ya. tak langsung jadi berubah, enggak, tapi ini adalah proses perubahan yang dimulai, yang aku percaya mulai dari pemimpinnya. Oke. Ya, berarti mungkin memang sering terjadi gitu ya, berarti pemimpin itu memang harus ngasih teladan, ngasih contoh supaya ya itu tadi kayak dombanya tuh jadi mengikutin apa yang dilakukan berarti sama si pemimpinnya gitu. Mungkin Iya. bener juga kalau misalnya tadi mimbar jadi ajang untuk begitu tuh, jadi seringkali ngelihatnya malah kok buat kita. gitu, Bukan buat buat diri Tuhan sendiri, gitu ya. bukan buat Tuhan gitu jadinya. Mengglorifikasi diri. Oke. Ya, jadi memang pada akhirnya gue percaya itu ya. Itu paradoksikal ya. Paradoksikal tuh dalam arti gini. Makanya kan satu kali Paulus tuh bilang sama Tuhan, sudah 3 kali aku berdoa supaya duri ini kan diangkat. Iya. Ya, duri apa itu ya kita kalau bahas panjang lagi ya. Cuman Ya. yang pasti gue nggak setuju bahwa Paulus berdoa itu dosanya dia. Kayaknya sih enggak, itu bukan itu. Iya. Iya. Tapi maksudnya itu adalah syak buat Paulus. Iya. Paulus merasa bahwa aduh ini mengganggu banget. Ini bikin aku nggak nyaman. Heeh. Tapi Tuhan bilang begini, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kapan sih pemimpin kita menjadi otentik? Dengan diri kita jujur bahwa saya lemah, tapi saya mau belajar. Ya. Itu kekuatan Tuhan sempurna loh. Ya. Ya. Kekuatan Tuhan menjadi sempurna dan itu dilihat oleh katakanlah jemaat, dilihat oleh domba-dombanya. Iya ya, bahwa aku juga mau menjadi seperti itu. Mengalami kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahanku. Aku lemah betul Tuhan, tapi aku tahu dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Luar biasa ya. Harusnya kekudusan Tuhan juga membuat gitu ya. Kekudusan Tuhan yang sudah berikan kepada kita seharusnya membuat kita mengakui bahwa ya aku lemah, aku nggak Yes. bisa. Tapi karena kekudusan Tuhan mau datang menghampiriku dan aku jadi seperti ini. Ya. Kita bukan siapa-siapa, Kita bro. bukan siapa-siapa. Iya. Harusnya gitu ya. 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 Seru. Seru. Kayaknya ini mesti Ini closing statement. closing gitu ya. statement kalau gitu. Dari- Mungkin Ko Andre bisa kasih tahu, kasih closing statement gitu untuk terutama mungkin dari yang ini kita bahas gitu tentang kekudusan ataupun tentang bagaimana paradigma orang tentang kekudusan. Mungkin bisa salah-salah itu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu kok statement terakhir. Habis itu kita bisa Bagiku tuh kekudusan Tuhan itu yang pertama berbicara tentang Dia adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang tidak butuh kita. Itu fakta pertama yang menyakitkan. Bahwa Dia tidak butuh kita dan kita nggak penting-penting amat. Tapi fakta yang menyakitkan itu kemudian menjadi sangat berbeda kita dengar ketika Dia adalah Tuhan yang gak butuh kita, tapi Dia adalah Tuhan yang menghampiri kita umatnya, menghampiri umat yang berdosa ini untuk diangkat menjadi umatnya yang kudus. Sebuah kehormatan, sebuah kasih karunia, sebuah kebaikan Tuhan. Kita yang jadinya sampah tapi kemudian mau dijadikan peralatan kudusnya, bangsa umat kudusnya. Kita punya arti dari debu yang tiada arti itu. Kita akhirnya punya arti. Ya.
Dan arti itu atau kasih karunia itu, ketidaklayakan yang pada akhirnya menjadi layak itu akhirnya seharusnya membuat kita tuh berubah respon hati. Jadi respon hati kita itu harusnya menjadi respon hati yang penuh dengan syukur, penuh dengan rasa berterima kasih, penuh dengan rasa tanggung jawab, penuh dengan rasa mengasihi Tuhan. Ya. Nah itu aku pikir itu elemen-elemen yang penting kalau berbicara tentang kekudusannya Tuhan. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Oke, thank you Ko. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih buat semuanya sudah nonton hari ini. Jadi silakan untuk terus ikutin channel YouTube kita Hagios Family dan nanti cari di playlistnya On Track Podcast. Dan terima kasih juga buat Ko Andre Tunggal. Thank you. Jangan Iya. lupa like juga dan subscribe tempatnya Ko Andre Tunggal. Thank you. Andre Tunggal. Di sini nanti editornya tolong ya. Ya. Oke, terima kasih dan sekali lagi kita harus bilang dunia boleh nggak karuan, tapi kita harus tetap On track. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Thank you guys. God bless. See you.